Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sab'ata asyara ana 17. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Atsani utawi nomor loro iku takbiratul ihrami takbiratul ihram. Asalisu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu ngadeg al-qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem salat fardhu. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku al-tumaninatu tumanina fihi ing dalem ruku'. As-sabi'u utawi kang kaping 3 iku al-i'tidalu i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 8 iku al-tumaninatu tumanina fihi ing dalem i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku at-tumaninatu tumanina fihi ing dalem sujud. Al-hadi asyaru utawi kang kaping 11 iku al-julus sujud atau lungguh bena sajdataini ing dalem antarane sujud loro. At-tsani asyaru utawi kang kaping 12 iku at-tumaninatu tumanina fihi ing dalem julus. At-tsalita asyara utawi kang kaping 13 iku atasyahudul akhir iku atasyahudul akhiri tasyahud akhir. Ar-rabi' asyara utawi kang kaping 14 iku al-qudu lunggu fihi ing dalam tasyahud akhir. Al-khamsa asyara utawi kang kaping 15 iku as-sholatu sholat iku as-sholatu maca sholawat iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam wurud. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu uluk salam. As-sabi asyara utawi kang kaping 17 iku at-tartibu urut-urut atau tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun sholat itu ada 17. Perlu kita ketahui perbedaan antara rukun dan syarat ya. Pernah kita bahas bahwasanya syarat adalah perkara yang mengesahkan ibadah dilaksanakan di luar ibadah tersebut. Contoh sholat, syaratnya yaitu salah satunya yaitu suci dari hadas kecil, maka harus wudhu. Wudhu itu adalah syarat daripada sahnya sholat, tapi wudhu tersebut dilaksanakan di luar sholat, itu namanya syarat. Sedangkan rukun adalah perkara yang mengesahkan ibadah dilaksanakan di dalam ibadah tersebut. Seperti contoh niat, niat membaca Fatihah, takbiratul ihram dan lain sebagainya, itu dilaksanakan di dalam sholat. Di sini terangkan arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama yaitu niat. Di dalam syarahnya ai biqalbi. Niat yang dimaksud yaitu niat menggunakan hati. Fala yajibu an-nutqu biha bil lisani. Maka tidak wajib mengucapkan niat dengan lisan. Contoh usolli fardhul maghribi seperti itu tidak wajib diucapkan dengan lisan ya. Tapi yang dikehendaki yaitu dengan hati. Akan tetapi lakin yusannu ya. Lakin yusannu akan tetapi disunahkan untuk mengucapkannya. Yu'awanu al-lisan al-qalba. Dikarenakan lisan itu bisa menolong hati atau membantu hati. Ketika sudah diucapkan kan berarti hati itu tinggal mengulangi lagi. Seperti itu. Nah, karena an-niyat fil qalbi wa talaffuzu biha sunnatun. Niat itu tempatnya di dalam hati, sedangkan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Maka yang wajib itu hanya di dalam hati.
At-tsani takbiratul ihrami. Yang kedua, rukun sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Di dalam syarahnya, li'annahu yahrumu biha maka halalan qablaha ka'akli wal kalami, kal aklin wal kalami, ya. Dikarenakan setelah takbiratul ihram, ya, sesuatu yang halal, ya, itu bisa menjadi haram, ya. Sesuatu yang halal itu bisa menjadi haram ketika sudah melakukan takbiratul ihram. Contoh, sebelum kita melaksanakan sholat kita boleh bicara. Sebelum kita melaksanakan sholat atau takbiratul ihram kita boleh makan, ya. Tapi setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, bicara, makan dan lain sebagainya itu haram untuk kita lakukan. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah. Terus fayaqulu Allahu Akbar, maka ucapkanlah takbiratul ihram tersebut dengan lafaz Allahu Akbar. Wala tadurru ziyadatu, tidak berbahaya apabila kita menambah lafaz Allahu Akbar, ya. Lafaz Allahu Akbar ditambah tidak bahaya. Walakinnaha khilaful aula, akan tetapi ketika kita menambah lafaz Allahu Akbar itu khilaful aula, ya, meninggalkan yang lebih utama, ya. Seperti contoh Allahu Akbar bi ziyadatil lami, menambah lam jalalah atau lafaz jalalah yang menjadi Allahul Jalilul Akbar, itu diperbolehkan, akan tetapi khilaful aula, ya. Kita takbiratul ihram, ya, ditambah dengan lafaz jalalah, ya. Allahul Jalilul Akbar itu sah, akan tetapi hukumnya khilaful aula, yang lebih utama yaitu Allahu Akbar, ya, seperti itu. Terus wakadha, seperti halnya menambah lafaz jalalah, yaitu kullu sifatin min sifatihi ta'ala, ya, idza lam yatul biha al-faslu, ya, yaitu sifat dari sifat-sifatnya Allah apabila pemisahannya itu tidak panjang, ya. Tidak panjang itu nggak apa-apa menggunakan sifat Allah. Aqalihi Allahu azza wa jalla akbar. Oli sampai pak takbir Allahu azza wa jalla akbar. Tapi menurut aliran apa kayak Jerman ya, tapi agar ngerti ilmu nek boten napa-napa, tapi khilaful aula, ya. Khilaful aula utamanya ya Allahu akbar, nah, seperti itu. Terus bi khilafi ma takhallala ghairu sifatihi kagomiri, nah, dikecualikan yaitu perkara yang memisah selain sifat-sifat Allah seperti halnya domir, nah, fa innahu yadurru, maka itu dianggap bahaya atau tidak diperbolehkan, dalam arti tidak sah, ya. Seperti contoh nahu Allahu akbar, Allahu akbar itu tidak diperbolehkan. Huwa kan isim domir bukan sifat Allah, maka ketika takbiratul ihram menggunakan Allahu akbar itu enggak sah. Susah-susah neko-neko dari Allahu akbar gampang nggih. Ora apa-apa, ya. Bahkan lebih utamanya Allahu akbar saja. Ora usah neko-neko. Nah, sekali lagi yang kedua rukun salat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Terus at-tsalitsu al-qiyamu al-qadiri fil fardhi, ya. Rukun sholat yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, di dalam sholat fardu. Berarti apabila seseorang mampu untuk berdiri di dalam sholat fardu, wajib hukumnya untuk berdiri. Apabila dia sebenarnya mampu tapi tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah karena telah meninggalkan rukun. Tapi di dalam Fathul Mu'in diterangkan apabila seseorang tidak sanggup untuk berdiri maka diperbolehkan duduk. Apabila tidak bisa duduk maka diperbolehkan berbaring. Nah, di sini yang dikehendaki yaitu sholat fardu. Tapi yang sholat sunnah niku, walaupun sunnah kita boleh melaksanakan duduk. Nah, sholat sunnah sampai jagung betul napa-napa, walaupun sebenarnya sanggup untuk berdiri sanggup. Akan tetapi mungkinlah
males lah kayak mopo angsal, tapi ini sholat sunnah, tapi utamanya ya berdiri seperti itu. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, ar-rabi'u qiraatul fatihati ya. Yang keempat yaitu membaca Fatihah ya. Jadi ketika melaksanakan sholat ya, wajib hukumnya membaca Fatihah. Tapi di dalam kitab fikih yang mutwalah, yang keterangan itu luas, kan ada mu'alaf nih. Mu'alaf kan baru masuk Islam, belum bisa baca Al-Quran ya. Apa maning hafal Fatihah nih, maka diperbolehkan untuk membaca sebisanya, apa istighfar atau apa sebisanya, sah-sah saja. Nah, dikarenakan belum bisa. Selanjutnya al-khamisu ar-ruku'u ya. Rukun sholat yang kelima yaitu ruku ya. Rukun sholat yang kelima yaitu ruku. Paham di ruku ya? As ngade mungkin apa miring ya, karena apa kayak niki ya. Wa qauluhul qaimi ya, sedikit-sedikitnya ruku bagi orang yang berdiri yaitu ayan hina qadra wusul rahati ma'dil khalqati rukbataihi yaqinan ya. Sedikit-sedikitnya ruku yaitu sekiranya telapak tangan kita, kedua telapak tangan kita itu menyentuh dua lutut ya. Nempel tangannya kulon iki, telapak tangannya nempel yang dua lututnya. Kita yakinan bahwasanya telapak tangan kita sudah menempel walaupun boten lempeng. Sunahnya kan lempeng kayak papan nggih, ruku ngoten. Kan sunahnya. Tapi apabila sedikit-sedikitnya ya, sedikit-sedikitnya intinya astone kula telapak tangan kula empun nempel kali lutut, itu paling sedikitnya. Tapi sempurnanya ya lempeng, nempel plus lempeng. Kira-kira jare guru kula angger ndok ditokono gegere kula niku ngoten tiba seperti itu. Itu paling sempurnanya. Terus as-sadisu at-tumaninatu fihi ya. Rukun sholat yang keenam yaitu tumaninah fihi, di dalam ruku, ayfir ruku'i ya. Tumaninah di dalam ruku. Tumaninah sinopo kan seperti itu. Tumaninah yaitu berhenti sejenak di dalam keterangan biqadri subhanallah. Kira-kira kita sudah mengucapkan subhanallah ya, berhenti sejenak. Kira-kira kita mengucapkan subhanallah itu sudah dianggap tumanina ya. Jadi sholat itu ada aturannya. Orang kaya manuk minum nang banyu tul ngoten, harus ada jedanya, berhenti sejenak, itu namanya tumanina. Kira-kira biqadri subhanallah. Nah, kira-kira ukuran mengucap subhanallah itu dianggap tumanina. Seperti itu. Terus at-tasi'u as-sujudu marrataini ya. Rukun sholat yang ke-9 yaitu sujud 2 kali fi kulli rakaatin, di setiap rakaatnya. Wa yusannu ayyaqula fihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan disunahkan di dalamnya mengucapkan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, jadi mengucapkan subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim wa bihamdi itu hukumnya sunnah. Sampai ruku menang bae-bae niku mboten napa-napa. Itu sunnah mengucapkannya. Nah, sunnah dilakukan itu mendapatkan pahala, ditinggalkan itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi lebih baik ya dilakukan, karena sunnah itu bisa menambal daripada sholat-sholat yang kurang sempurna di dalam ibadah-ibadah sholat kita ya. Sekali lagi, rukun sholat yang rukun sholat yang ke-9 yaitu as-sujudu marrataini, sujud 2 kali, ayati kulli rakaatin, setiap satu rakaatnya kan 2 kali nggih. Nah, dan ketika sujud itu wa yusannu ayyaqula fihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, disunahkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti itu. Paling sedikit itu 1 kali ya. Paling sedikit itu 1 kali. Terus selanjutnya al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini ya. Rukun salat yang ke-11, al-hadi asyara yang ke-11 yaitu sujud baina sajdataini ya.
sujud ya di antara julus, yaitu al julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Nah, ai fi kulli raqatin ya, di setiap satu rakaatnya. Nah, berarti sujud kan mungkin lungguh niku nggih. Nah, niku lungguh niku. Nah, niku termasuk rukun daripada sholat. Kas lungguh kan mungkin sujud malih. Niku duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun daripada sholat. Terus at-tsani asyara at-tumaninatu fihi ya. Rukun sholat yang ke-12 yaitu tumaninah ketika duduk ya. Duduk di antara dua sujud nggih sami, ketika sujud nggih sami tumaninah, ketika duduk di antara dua sujud nggih tumaninah. Nah, sekali lagi tumaninah itu berhenti sejenak, kira-kira yaitu biqadri subhanallah, mengucapkan kalimat lafaz subhanallah, itu sudah dianggap tumaninah. At-talitsa asyara tasyahudul akhiri ya. Terus rukun sholat yang ke-13 yaitu tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu adalah rukun sholat yang ke-13. Nah, sedangkan tasyahud awal itu bukan termasuk rukun. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Nah, permasalahannya begini yang banyak terjadi kepada masyarakat. Ketika seorang imam itu lupa tasyahud awal, terus beliau sudah berdiri, maka enggak boleh duduk kembali ya, enggak boleh duduk kembali. Kenapa? Apabila duduk kembali, imam tersebut menambah rukun fi'li secara sengaja. Sedangkan menambah rukun fi'li secara sengaja itu bisa membatalkan sholat. Beda menambah rukun qauli itu enggak apa-apa menurut nopo-nopo. Tapi apabila menambah rukun fi'li sing bangsa penggawean secara sengaja, itu membatalkan sholat. Jadi apabila seorang imam lupa tasyahud awal terus sudah berdiri tegak, maka nggak boleh duduk kembali. Apabila duduk malah sholatnya batal. Kenapa batal? Karena dia menambah rukun fi'li secara sengaja. Terus bagaimana? Tetap lanjutkan sholatnya. Nah, lanjutkan sholatnya, tapi nanti sebelum salam dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian subhanallah iya, subhanama la yanamu wa la yasu. Subhanama la yanamu. Nah, Maha suci zat yang tidak tidur wa la yasu, dan tidak lupa. Nah, seperti itu. Sebelum salam itu disunahkan, bukan wajib ya, disunahkan untuk sujud syahwi. Jadi, lho kok keprimen kanggo ora tahiyat awal? Mboten napa-napa, tahiyat awal niku hukumnya sunnah. Nah, apabila lupa sudah berdiri enggak boleh duduk kembali. Nah, seperti itu. Sah sholat kan sah. Beda dengan tasyahud akhir, harus dilaksanakan. Terus Arabi asyar al-qu'udu fihi ya. Rukun sholat yang ke-14 yaitu duduk fihi di dalam tasyahud akhir ya. Ketika tasyahud ya, wajib untuk duduk. Al-khamsa asyara as-sholatu ala nabi fihi ya. Terus yang ke-15, rukun sholat yang ke-15 itu membaca sholawat ya kepada Nabi Muhammad SAW fihi di dalam tasyahud akhir ya. Ketika tasyahud akhir itu wajib hukumnya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu wajib. Berarti sampai apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu wajibnya. Sedangkan wa ala ali sampai Hamidum Majid itu hukumnya sunnah. Nah, wajibnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sampai titik itu wajib. Sedangkan selanjutnya itu hukumnya sunnah. Terus as-sadisa asyara as-salamu. Rukun sholat yang ke-16 yaitu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Nah, salam pertama itu hukumnya wajib, salam kedua itu hukumnya sunnah. Dalam keterangan ya, di dalam syarahnya, apabila seseorang salam pertama assalamualaikum warahmatullah terus buang angin atau kentut, maka jangan dilanjutkan salam yang kedua. Kenapa? Bisa membatalkan sholat malah ya. Sekali lagi, apabila permasalahannya kita sudah mengucapkan salam pertama assalamualaikum warahmatullah terus kita buang angin, nah maka jangan dilanjutkan salam yang kedua, malah nanti sholatnya menjadi batal. Itu menurut keterangan Oke, sudah cukup salam yang pertama saja, karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Bahkan apabila dilanjutkan sholatnya menjadi
batal. Itu menurut syarahnya di dalam kitab Safinah. Terus as-sabi'u asyar at-tartibu. Nah, yang terakhir rukun sholat yang terakhir yaitu tartib ya. Dari niat takbiratul ihram sampai salam itu harus tartib. Jangan salam dulu baru terakhirnya takbiratul ihram, itu nggak boleh, jelas nggak sah sholatnya. Harus tartib dari niat takbiratul ihram sampai salam. Itu sedikit keterangan di dalam kitab Safinah. Nah,